Iran menuduh Amerika Serikat melakukan tekanan diplomatik agar sejumlah negara tidak mengirimkan delegasi ke pemakaman Ali Khamenei. Setelah hampir 18 tahun berkuasa di jalur Gaza, Hamas memutuskan mundur dari pemerintahan sipil. Keputusan FIFA menangguhkan hukuman kartu merah menyerang Amerika Serikat. Polarin Balogun memicu gelombang kecaman. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Bersama saya, Ishatan. Informasi pertama di Mata Dunia kali ini pemirsa, Iran menuduh Amerika Serikat melakukan tekanan diplomatik agar sejumlah negara tidak mengirimkan delegasi ke pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Meski demikian, Teheran ini mengklaim hampir 100 negara tetap hadir dalam prosesi pemakaman Ali Khamenei. Pemerintah Iran menyebut Amerika Serikat menjalankan upaya diplomatik memengaruhi pemerintah berbagai negara agar tidak menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio diduga menginstruksikan para diplomat Amerika Serikat agar meyakinkan negara tuan rumah tidak mengirimkan delegasi ke Teheran. Iran juga menuduh sejumlah diplomat Amerika menyampaikan bahwa kehadiran dalam pemakaman bisa berdampak pada hubungan bilateral, termasuk terhadap kerjasama dan bantuan pembangunan. Akibat dugaan tekanan ini, Iran mengklaim sedikitnya 13 negara membatalkan kehadiran. Negara-negara itu disebut berasal dari Eropa Timur, Afrika, kawasan Teluk, dan Asia Timur. Meski demikian, Teheran menegaskan hampir 100 negara mengirimkan delegasi memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei. Ali Khamenei, mantan pemimpin tertinggi Iran, meninggal dunia dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Jenazahnya baru dimakamkan setelah Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Amerika Serikat mengenai tuduhan Iran ini. Sementara itu, pemirsa, jutaan warga Iran memadati jalan-jalan di Teheran mengantarkan pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Ali Khamenei ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Besar animo masyarakat ini membuat pemerintah menerapkan pengamanan ketat, termasuk menutup wilayah udara selama prosesi berlangsung. Setelah disemayamkan selama 2 hari, jenazah Ayatollah Ali Khamenei diarak dari kompleks keagamaan Grand Musola Teheran diiringi jutaan pelayat memenuhi jalan-jalan ibu kota. Peti jenazah ditaburi kelopak bunga sepanjang perjalanan. Jutaan warga turun ke jalan memberikan penghormatan terakhir kepada sosok memimpin Iran selama lebih dari 3 dekade. Untuk mengantisipasi insiden desak-desakan seperti pada pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini tahun 1989 yang dihadiri 10 juta pelayat, pemerintah memasang pembatas beton di sekitar lokasi persemayaman dan menerapkan pengamanan berlapis. Selama prosesi pemakaman, Iran menutup wilayah udara, rute iring-iringan jenazah membentang sekitar 20 km melintasi Teheran. Di tengah cuaca panas, petugas menyemprotkan air kepada para pelayat dan membagikan bendera Iran serta foto Ali Khamenei. Prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada Selasa 7 Juli 2026, kemudian ke Najaf dan Karbala di Irak pada Rabu 8 Juli 2026, sebelum Khamenei dimakamkan di kota kelahiran Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. 3 putra Khamenei hadir dalam rangkaian upacara. Mujtaba Khamenei tidak tampak dalam prosesi. Sejumlah pejabat tinggi Iran dan tokoh nasional turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Di lain itu, pemirsa, Iran mengumumkan akan menerapkan biaya baru bagi kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz. Di tengah upaya penyelesaian konflik Timur Tengah, Teheran juga menjanjikan perlakuan khusus bagi negara-negara yang dianggap sebagai sahabat. Pemerintah Iran menyatakan sedang menyiapkan mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz bersama Oman. Kebijakan ini akan mengatur pungutan biaya layanan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi jalur pelayaran strategis dunia Selat Hormuz.
Duta Besar Iran untuk Cina, Abdul Reza Rahmani Fazli, menegaskan pungutan bukan sekedar tarif, melainkan biaya layanan mencerminkan tanggung jawab Iran dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Rencana ini disampaikan dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing pada Sabtu 4 Juli 2026. Menurut Iran, skema baru ini juga akan mencakup pengawasan jalur kapal serta perlindungan lingkungan dari dampak padat lalu lintas maritim. Teheran menyatakan negara-negara yang selama ini menjalin hubungan baik dan memberikan dukungan kepada Iran akan mendapatkan perlakuan khusus dalam penerapan kebijakan ini. Sebelumnya, kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat memberikan akses gratis bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari setelah berakhir konflik. Nasib kebijakan ini setelah masa transisi berakhir menjadi bagian dari negosiasi. Selat Hormuz sebagai salah satu jalur pengiriman energi terpenting di dunia memegang peran strategis dalam distribusi minyak mentah dan gas alam cair global. Jalur penyeberangan energi ini sempat ditutup Iran selama Perang Timur Tengah menyebabkan lonjakan pada harga energi global. Saat ini negosiasi untuk mencapai penyelesaian konflik secara permanen masih terus dilakukan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah hampir 18 tahun berkuasa di jalur Gaza, Hamas kini memutuskan mundur dari pemerintahan sipil. Keputusan ini membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi di wilayah tersebut. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, mimpi Brasil meraih gelar Piala Dunia ke-6 harus kandas. Kekalahan 1-2 dari Norwegia ini di babak 16 besar tak hanya membuat para pemain terpuruk, tetapi juga menyisakan kesedihan mendalam bagi ribuan pendukungnya di Dhaka, Bangladesh. Ribuan pendukung Brasil memadati sebuah amfiteater terbuka di Dhaka untuk menyaksikan laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melalui layar raksasa pada Senin dini hari 6 Juli 2026 waktu Indonesia. Suasana berubah menjadi penuh harapan saat Neymar masuk sebagai pemain pengganti yang berhasil mencetak gol lewat titik penalti pada masa tambahan waktu. Para pendukung bersorak dan meneriakkan nama sang bintang. Namun gol tersebut tak cukup menyelamatkan Brasil. Sebelumnya, Norwegia unggul 2 gol berkat borongan gol Erling Haaland pada menit-menit akhir pertandingan. Brasil memiliki peluang membuka keunggulan lebih awal, namun penalti Bruno Guimarães pada menit ke-12 berhasil digagalkan penjaga gawang Norwegia Orhan Nyland. Peluit panjang menandai berakhir perjuangan Brasil di Piala Dunia 2026. Rasa kecewa menyelimuti para pendukung di Dhaka yang menilai tim kesayangan mereka menyakiti hati jutaan penggemar. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Selanjutnya, Norwegia akan menantang Inggris di babak 8 besar yang berlangsung di Miami.
Sementara itu kekalahan Brasil dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tak hanya memupus mimpi Selecao meraih gelar ke-6, tetapi juga menjadi berakhirnya karir internasional Neymar. Suasana duka menyelimuti fan zone di kota Batron, Lebanon. Sejak menjelang kick-off, para pendukung Brasil memadati fan zone di Batron. Iring-iringan mobil dan sepeda motor dengan bendera Brasil mewarnai jalanan menciptakan suasana meriah seperti pesta Piala Dunia. Ratusan penggemar menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, sorak-sorai dan kembang api mengiringi laga saat harapan masih terjaga. Namun, suasana berubah drastis setelah Norwegia memastikan kemenangan berkat 2 gol Erling Haaland pada menit-menit akhir. Hasil ini mengantarkan Norwegia ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Gol penalti Neymar pada masa tambahan waktu hanya menjadi pelipur lara bagi Brasil. Usai laga, bintang Selecao ini mengumumkan pensiun dari tim nasional, menutup perjalanan panjangnya bersama Brasil. Kekalahan ini menjadi catatan pahit bagi Brasil untuk pertama kali sejak Piala Dunia 1990 yang gagal menembus babak perempat final. Meski kecewa, para pendukung di Batron tetap memberikan dukungan dan berharap Brasil bangkit di masa mendatang. Sementara itu langkah Meksiko di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Meski takluk 2-3 dari Inggris, perjuangan El Tri tetap mendapat apresiasi dari ribuan pendukung yang memadati kawasan Monument Angel of Independence di kota Meksiko. Ribuan pendukung Meksiko berkumpul di kawasan Angel of Independence menyaksikan laga hidup mati tim kebanggaan mereka melawan Inggris melalui layar raksasa pada Senin pagi 6 Juli 2026 waktu Indonesia. Sejak awal pertandingan suasana penuh semangat dan harapan, namun keceriaan berubah menjadi kesedihan saat peluit panjang memastikan kekalahan Meksiko dengan skor 2-3. Meski bermain dengan 10 pemain setelah mendapat kartu merah, Inggris berhasil mempertahankan keunggulan dan menyingkirkan tuan rumah dari ajang Piala Dunia. Kekalahan ini menyisakan rasa kecewa di wajah para pendukung. Namun mereka tetap mengaku bangga atas perjuangan El Tri yang mampu menampilkan permainan penuh semangat hingga akhir laga. Meski gagal melaju ke perempat final, penampilan Meksiko di Piala Dunia 2026 dianggap berhasil menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap tim nasional dan menjadi salah satu paling berkesan dalam sejarah sepak bola Meksiko. Ya pemirsa, ribuan supporter Meksiko dan Inggris memadati kawasan Zocalo, kota Meksiko menyaksikan laga perempat final Piala Dunia 2026. Demi menjamin keamanan, pemerintah setempat menerapkan pengamanan ketat menyusul tragedi saat perayaan laga sebelumnya. Para penggemar sepak bola berdatangan ke FanFest di Zocalo untuk mendapatkan posisi terbaik di depan layar raksasa, menyaksikan pertandingan timnas Meksiko menghadapi Inggris sejak Minggu pagi 5 Juli 2026 waktu setempat. Setiap pengunjung harus melalui pemeriksaan tas dan pos keamanan. Petugas terus memantau kepadatan penonton agar tidak terjadi penumpukan massa. Meski pengamanan diperketat, suasana tetap meriah. Supporter Meksiko optimistis tim kebanggaan mereka mampu menaklukkan Inggris dan melaju ke babak berikutnya. Sejumlah pendukung Inggris juga menilai Meksiko lebih solid sebagai sebuah tim. Mereka berharap pertandingan berlangsung seru dan menjunjung tinggi sportivitas. Menjelang kick-off, pemerintah kota Meksiko menambah personel keamanan, membatasi kapasitas area nonton bareng, melarang masuk benda berbahaya termasuk botol kaca, serta memperketat pengawasan konsumsi minuman beralkohol. Langkah ini diambil setelah tragedi saat perayaan kemenangan Meksiko atas Ekuador menyebabkan 4 orang tewas akibat sesak napas dan insiden berkaitan dengan konsumsi alkohol berlebihan. Ya, sementara itu Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Les Blues ditentukan oleh gol penalti Kylian Mbappe di babak kedua. Ribuan pendukung Prancis dan Paraguay memadati stadion di Philadelphia, Amerika Serikat, memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia. Sebelum pertandingan dimulai, suasana meriah terlihat di sekitar stadion. Pendukung Prancis membawa spanduk dan poster berisi dukungan untuk Kylian Mbappe.
Sementara itu, supporter Paraguay tetap penuh keyakinan tim mereka mampu menciptakan kejutan. Di atas lapangan, Paraguay memberikan perlawanan sengit. Pertahanan rapat dan penampilan gemilang penjaga gawang membuat Prancis kesulitan menciptakan gol hingga pertengahan babak kedua. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-70 saat Kylian Mbappe sukses menuntaskan tendangan penalti dan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan. Usai peluit panjang berbunyi, pendukung Prancis melampiaskan kegembiraan. Sedangkan supporter Paraguay tetap memberikan apresiasi atas perjuangan timnas yang mampu menyulitkan salah satu unggulan juara. Lolos ke perempat final, Prancis akan menghadapi Maroko. Maroko lolos usai menang 3-0 atas Kanada di babak 16 besar. Langkah Portugal di Piala Dunia 2026 terhenti usai takluk 1 gol tanpa balas dari Spanyol pada babak 16 besar. Gol telat Mikel Merino tak hanya mengantarkan La Furia Roja ke perempat final, tetapi juga menjadi penutup perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Pertandingan timnas Portugal dan Spanyol berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas pada Selasa dini hari 7 Juli 2026 waktu Indonesia, berjalan ketat sejak menit awal. Spanyol dan Portugal sama-sama menciptakan sejumlah peluang, namun penampilan gemilang kiper Diogo Costa dan Unai Simon membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan meningkat. Cristiano Ronaldo sempat mendapatkan peluang, namun gagal memaksimalkannya. Di saat pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino muncul sebagai pahlawan Spanyol dengan gol pada menit ke-90+1 memanfaatkan umpan Ferran Torres. Kemenangan 1-0 membawa Spanyol melaju ke babak perempat final untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Sementara itu, kekalahan ini menandai berakhirnya perjalanan Portugal dan menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Mata Dunia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kemeriahan Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di negara tuan rumah. Di Kochi, India, sebuah replika jumbo Lionel Messi sebagai wujud dukungan para penggemar Argentina menjelang laga fase gugur. Sebuah cutout atau replika bergambar Lionel Messi setinggi 24 meter diperkenalkan di halaman forum Kochi, negara bagian Kerala, India. Kehadiran replika raksasa ini menjadi pusat perhatian pengunjung pusat perbelanjaan yang ikut merayakan demam Piala Dunia melalui berbagai aktivitas sepak bola. Pihak penyelenggara menyebut, Kerala memiliki budaya sepak bola sangat kuat. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga disebut sudah menjadi bagian dari identitas daerah. Selama bertahun-tahun, Kerala dikenal sebagai salah satu basis penggemar Argentina dan Brazil di India. Setiap Piala Dunia, wilayah ini selalu dihiasi replika pemain dan bendera negara favorit mereka, meski India belum pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Forum Kochi mengklaim replika setinggi 24 meter ini menjadi cutout pemain sepak bola terbesar dan pernah dibangun pusat perbelanjaan di India. Di tengah euforia ini, Argentina berhasil memastikan langkah ke babak 16 besar setelah menaklukkan Tanjung Gerde 3-2 lewat perpanjangan waktu. Lionel Messi membuka keunggulan sebelum Lisandro Martinez dan gol bunuh diri Danny Borge memastikan kemenangan sang juara bertahan. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.